Halo sobat programmer dan literasi. Sampai jumpa lagi di Bali G Academy, sebuah kanal yang membahas tentang pemrograman terapan dan hobi sastra. Kali ini saya akan membacakan part 2 atau bagian kedua dari novel Perangkap Judas. Kita mulai ya. Bab 6. Kembali ke irisan masa lalu. Mungkin saja anak gadis Simon, petugas koroner, tertolong. Jika saja ada seseorang dari kerumunan penonton merelakan tangannya menjadi kotor, memberi pertolongan dan menyisihkan tenaganya, membopongnya ke rumah sakit terdekat. Padahal rumah sakit itu hanya beberapa ratus meter. Suara tegas dari megafon memperingatkan. Alat pengeras buatan Jerman itu memekik telinga. Perhatian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, mohon menepi. Tim pemadam kebakaran hendak memberi pertolongan. Tolong menepi. Siapa tahu ada yang bisa diselamatkan di dalam sana. Tolong menepi. Tolong. Pintanya dengan nada tegas. Momentum aliran air pecah menghantam gundukan batu. Seketika keramaian membelah dengan sendirinya. Pasukan pemadam dapat melihat jelas kobaran api. Bergegas dengan cekatan, mengulurkan pipa penyemprot. Asap sudah membubung tinggi dengan bau khasnya. Spekulasi ketika kebakaran terjadi, tidak sedikit dari orang-orang berkerumun berkata, itu pasti disengaja dibakar demi asuransi. 2 hari kemudian, tersiar pemberitaan media. Pemicunya adalah arus pendek, korsleting. Masalah korslet memang selalu akan menjadi momok permasalahan. Dalam wawancara di televisi dan radio, kerap terlontar kalimat deja vu itu, tanpa pernah ada solusi. Salah satu warga penonton berkomentar, pengulangan dan menjadi pertanyaan orang-orang. Bagaimana dengan kehandalan pelistrikan fasilitas umum seperti rumah tangga dan pasar? Dan mengapa selalu terjadi? Sekaligus juga menjadi keheranan kita-kita. Seorang bapak berkaus biru juga menambahkan, ahli di bidangnya selalu memberi jawaban-jawaban. Mungkin saja tidak dipasang terbaik proyek yang selalu dipertanyakan oleh para ahli di bidangnya. Beban listrik yang melampaui kapasitas kabel dan ampermeter. Bapak pertama yang lebih tua menjawab kembali. Faktor manusia berkait kecerobohan. Banyak juga menyalahkan warga maupun pedagang kurang edukasi akan pemakaian listrik dan dengan gampang memakai kabel yang terlilit tidak aman asal colok. Kurang ketatnya barang standar beredar di masyarakat. Banyaknya kabel atau alat pelistrikan yang tidak standar dengan harga yang sangat murah. Lagi-lagi, masyarakat lebih suka barang murah ketimbang produk handal dan rasional. Sementara regulator tidak ambil sikap. Produk listrik impor membanjiri, tawaran harga sangat murah dan kualitas tidak terkontrol. Tentu saja kali ini dugaan warga pertama langsung ke bahan kimia terbakar. Kedua, perkara asuransi. Tidak mengherankan dugaan seperti itu akan lahir untuk tempat bisnis atau gedung. Sebagian dari mereka mengetahui tempat itu dulunya adalah pabrik bahan kimia. Tempat yang sering masuk pemberitaan lokal akibat adanya perlawanan dari masyarakat. Limbahnya yang mencemari tali air dan mengeluarkan bau. Letaknya agak jauh dari pemukiman. Mereka tidak terlalu banyak berkomentar. Di luar itu juga tidak ada orang yang mereka kenali bekerja di sana. Hanya segelintir yang tahu tempatnya. Dan tidak banyak yang tahu tempat itu. Sekarang hanyalah gudang penyimpanan barang, distributor bahan kimia. Tidak terlalu banyak aktivitas, gedung itu duduk kokoh sendiri. Hanya tanah kosong di kiri kanan. Di sekitarnya terhampar persawahan hijau. Bab 7. Kendaraan roda 4 memadati bahu jalan. Terparkir miring pada 2 bahu jalan. Jalan makin sempit. Motor kiri kanan jalan dijejali parkir kendaraan membuat jalan terasa padat. Pasar Johar pagi sedang puncak ramai. Pasar yang hanya tarik nafas pada malam hari.
Pasar tua yang sudah direnovasi dan pernah dilalap api. Pasar besar kota Semarang. Layaknya pasar tradisional di mana-mana, selalu identik kesan kumuh, sampah, gelap, timbulkan macet, apalagi saat musim hujan, dipastikan becek. Pasar pusat, tumpuan pertemuan dan tumpuan hidup ratusan orang atau mungkin ribuan orang. Hasil bumi dari daerah penopang seperti Ungaran, Salatiga, Boja, Weleri, Ambarawa, dan daerah sekitarnya. Tidak berbeda jauh dari pasar umumnya, dari daging, jajanan, kain, buah, rempah, dan oleh-oleh khas sana berbahan ikan bandeng presto, tersusun rapi di dalam keranjang anyaman bambu. Puluhan keranjang besar memuat tomat berderet menghalangi jalan. Dua lelaki buruh angkut baru saja meletakkannya. Wajah berkeringat dan berminyak memancar dalam keremangan lampu pasar. Usia tidak menentang semangat kerjanya. Sandal jepit kusam menahan bobot barang dan badan renta itu. Sungai keringat telah mengucur deras. Masih pagi. Inilah hidup. Hanya beberapa meter di luar pasar, supir truk terasa lega sampai tujuan. Mereka duduk melepas lega di depan gerobak dorong. 2 gelas es teh dan nasi pecel hangat menghiburnya. Sepanjang perjalanan tidaklah mudah baginya. Dari jalan berlubang, hilir mudik, dan bersaing dengan kendaraan lain selama perjalanan. Truk-truk pengangkut hasil bumi telat, kesiangan. Ada kecelakaan di jalan membuatnya terlibat macet. Tiba kesiangan di pasar Johar, badan besar truknya membuat macet berkilometer. Masuk kembali ke dalam pasar, sesosok berdiri tepat di depan kiosnya. Juragan khas dengan tas lempang melintas dadanya. Perempuan usia 50-an itu tengah meneliti sebuah kertas sambil melirik barang bongkar muat miliknya. Perhiasan emas ramai menempel di tubuhnya, menambah kepercayaan dirinya. Plus bibirnya dengan lukisan lipstik merah. Rentetan gelang emas pada pergelangan tangan pada wanita gempal itu menimbulkan bunyi gemerincing. Tampilannya bak bintang film Bollywood dengan tangan dipenuhi perhiasan emas kopong. Bedaknya terlihat melumer pada kulit gelapnya. Keringat di wajahnya melunturkan olesan bedak. Alis tebalnya masih terukir, tapi lipstik merahnya masih menyala. Adalah pemandangan biasa, bocah-bocah berkeliaran pada jam sekolah. Dua bocah yang seharusnya sekarang bermain-main di halaman sekolah menunggu jam masuk, tapi mereka sedang berada dalam dunia keras. Berlari kecil, lalu kepalanya menunduk dan memunguti bahan bumbu yang berserakan. Plastik bening berisi tomat segar, tomat yang disingkirkan penjual. Berjatuhan di tanah. Cabai merah yang berserakan, bawang putih, dan bawang merah yang jatuh ketika bongkar muat. Ada pula sejumlah pedagang sengaja mengumpulkan sisa-sisa itu diberikan pada anak-anak itu. Kulit dekilnya entah sudah berapa lama tidak mandi. Kalaupun mandi, ia juga mandi di kamar mandi umum. Isi plastik bening memuat bahan dagangan. Juragan sudah lelah memarahi mereka, hanya membiarkan. Walau ditegur berkali-kali, anak itu masih tetap nakal. Tidak hanya memungut barang jatuh, tangan jahilnya mengambil dari dalam keranjang, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dino, jangan kau ambil itu, nak, tegur wanita itu pada salah seorang bocah. Dengan agak malu dan suara lemah, bocah itu meminta maaf dan mengembalikan tomat dari dalam tas plastiknya. Ia berlari kencang menyusul kawannya. Selain mereka, 4 atau 5 anak lainnya tersebar di penjuru pasar. Seorang bocah berkaus kuning, mungkin masih dalam usia 6 tahun, berlari kecil. Dari kulit dan rambutnya, sepertinya ia masih baru. Berjajar rapi lapak-lapak yang dipenuhi barang dagangan sedari subuh. Kehidupan pasar seolah tak pernah padam. Dari subuh hingga puncaknya siang hari, pusat pertemuan pedagang dan pembeli selalu ramai, hingga tumpah di jalan. Hanya beberapa ratus meter, suasana tampak bersih.
Jalan dibungkus paving kuat. Kendaraan mengular di atas paving bercat merah itu hingga ke kota tua. Kontras dengan keheningan dengan suasana di dalam gereja belenduk yang tak jauh dari pasar, sepi dan tenang. Bangunan tua peninggalan kolonial ini berdiri kokoh dengan cat khas putih dan atapnya yang berbentuk kubah atau belenduk. Gereja tua peninggalan Belanda tampak damai dan tenang, rapih di antara bangunan kolonial lainnya. Bukan sekedar benda wisata, gereja itu masih aktif, digunakan dan dikelola oleh Gereja Protestan Indonesia Barat. Jemaatnya didominasi jemaat dari bagian barat dan timur wilayah Nusantara. Jalanan macet mengekor berkilometer dari bis Tanggung, Welleri Semarang, yang hendak masuk ke pusat kota Semarang. Becak kayu, minivan, kendaraan pribadi dari beberapa kijang baru dan tua milik Jepang macam Toyota, Mitsubishi, Honda, Suzuki, mobil box, truk sampah, sepeda motor, dan beberapa angkutan bercat oranye. Semuanya beradu ingin cepat sampai di tujuan. Kaki bocah Tino berjalan tanpa alas dan bergerak menjauhi kendaraan jeep di sampingnya. Daniel sempat melirik anak itu dan tampak terlihat berusaha santai memegang lingkaran setir. AC berjuang keras melawan hawa lembab di luar. Asap dari knalpot angkot mengepul dan menghitam. Anak muda itu menarik tuas. Tak berselang lama lalu injak rem. Sesekali bergerak maju, berulang-ulang. Ikuti irama pergerakan sedan Mitsubishi tua di depannya. Terkadang harus mengalah atas salipan motor dan angkutan kota. Ia berusaha bersabar, seperti pengemudi di sebelahnya. Apalagi ia adalah panutan masyarakat, penegak hukum, seorang detektif. Motor roda 2 buatan Honda seolah tidak sabar. Kulit pengendaranya dicubit terik dan emisi panas, menyelip lintasi rongga sempit yang ada. Anak tadi sepertinya familiar, ujar Eric, lelaki yang duduk di samping Daniel. Oh ya, Daniel menjawab dengan santai. Ya, seperti deja vu melihat tampilannya. Tapi anak seperti itu banyak, mungkin saja mirip. Daniel melaju kendaraan menempuh sekitar 1,5 jam keluar menjauh dari kota Semarang, menuju sebuah kota kecil di bibir pantai. Valeri dan seorang rekan lagi memenuhi kendaraan. Berbagai topik pembicaraan seputar kemacetan dan beberapa kasus kejahatan belakangan ini. Mereka akan menuju luar kota. Jepara akan ditempuh hampir 1,5 jam perjalanan. Kota kerajinan perkayuan dan juga tempat di mana lahirnya sosok pelopor emansipasi wanita. Semangat Kartini membangun sekolah perempuan pertama di Nusantara, yang menjadi api pengobar semangat para wanita setiap bulan April. Dalam dunia modern, daerah itu lebih mudah dikenal dengan produk kerajinan kayunya. Bisnis kerajinan kayu, tidak jarang banyak pengusaha dari negara-negara Eropa dan Asia berkompetisi dalam bisnis perkawinan perabotan. Tidak sedikit warga Jerman dan Singapura bersaing di sana yang mempekerjakan seniman ukir dan pahat lokal. Bahkan sekolah perkawinan setingkat SMA menyebar demi menjawab kebutuhan industri. Kembali belasan tahun ke belakang, Daniel masih teringat dirinya bergelantungan di dalam angkutan kota yang padat. Apalagi jam-jam berangkat maupun pulang kantor. Tak banyak yang berubah. Angkutan yang sudah menua di sebelahnya tampak dijejali penumpang. Bus tanggung berwarna oranye membawa padat penumpang ke arah atas, melewati jalan menaik tajam menuju tanjakan Bukit Gombel. Terkadang hanya jinjit jempol yang menempel di pintu bis. Tak jarang juga terjadi pelecehan seksual yang membuat sejumlah mahasiswi trauma. Pemandangan anak-anak sekolah bergelantungan di atas angkutan yang minibus berbadan tanggung. Membahayakan. Kepadatan penduduk yang tidak terbendung. Daniel punya prinsip sendiri mengenai anak. Ia sering menghindar ketika disinggung temannya masalah menikah dan anak. Prihatin dengan anak jalanan tadi.
Tidak tahulah apa yang ada dalam pikiran orang-orang. Nekat miliki anak tanpa perencanaan. Ya, mereka dengan mudahnya bawa anak ke dunia ini tanpa rancangan jelas. Barusan anak kecil liar lewat, sedih. Entah di mana orang tuanya. Anak yang dimaksud yakni bocah pemulung yang seharusnya di sekolah dengan baju dan kulit dekilnya datang dari arah pasar. Bocah dekil itu sempat memberi tatapan pada Daniel, tapi Daniel tidak memperhatikannya. Dengan cekatan ia mengarahkan setir ke kanan, menghindari sepeda motor yang tengah menyalip, dan kembali melanjutkan opininya. Lihat itu, padatnya anak sekolah. Anak-anak di mana-mana. Sanksi juga dengan apa masa depan mereka kelak. Sekarang saja mencari pekerjaan begitu sulit. Temannya Erik juga menimpali. Aku juga punya pikiran yang sama. Takut membawa masalah ke dunia ini. Dan kasihan anak yang kubawa kelak menderita. Sekarang saja air minum susah. Pet sekarang sering macet. Pekerjaan, makanan, rumah lama-lama semakin sulit. Di sebelah tempatku tinggal jamak orang berkeluarga menyewa satu kamar. Sewa kontrakan mahal, apalagi ngontrak rumah. Mereka pun akhirnya melewati jembatan. Dahulu banyak jembatan dibangun kolonial, melintasi kanal-kanal, hingga wilayah itu sempat dijuluki Amsterdamnya Indonesia. Kota ini menghadap bibir pantai utara, saling bertukar tatapan dengan pulau terbesar di negeri ini, Kalimantan. Pelabuhan akan selalu menjadi nadi perekonomian masa kolonial. Secara perlahan, fasilitas sebagai kota dagang berdiri. Jalan raya, pemukiman, perkantoran, tempat ibadah, restoran, dan tempat hiburan. Peleburan budaya Eropa, Timur Tengah, dan perantau dari daratan Cina dan lokal berbaur dengan suku tanah air lainnya. Bahkan, tidak jarang orang dari kepulauan di wilayah timur dibawa Belanda ke wilayah pantai ini. Hingga saat ini terasa dari asimilasi budaya termasuk kuliner. Beraneka bisnis perkebunan, teh, karet, tembakau di daerah dataran tinggi hijau dan subur di sekitaran kaki Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Daerah ini lebih dikenal setempat dengan wilayah Kedu, hingga tepian perbukitan Weleri. Kitaran kota Semarang juga pusat perkebunan karet, segelintir bisnis orang Belanda. Transportasi utama perdagangan mengangkut hasil bumi dari Nusantara ke negerinya. Akhirnya mereka mencapai tujuan yang dimaksud. Valerie terlihat lega. Mobil itu kini sampai di sebuah rumah yang tergolong besar dengan halaman yang luas dan berumput hijau. Seorang lelaki berumur 50-an tampak sedang duduk asyik berbincang dengan lelaki lebih tua darinya. Mungkin saja pria beruban itu adalah ayahnya. Sekilas keduanya agak mirip. Daniel dan dua rekannya turun dari jeep tuanya. Dengan ramah lelaki berpakaian rapi, berperawakan tinggi, sedikit gemuk menyapa. Setelah konfirmasi ternyata benar, rumah itu adalah alamat yang mereka cari. Daniel dan Eric tampak berusaha duduk setenang mungkin, walau wajah mereka berkata lain. Dengan nada berat Valerie membuka pembicaraan. Pria setengah baya dan lelaki beruban terlihat serius, juga mengingat tamunya dari orang hukum dan dari jauh. Sesaat bapak berwajah kokoh dengan alis tebal menawarkan minuman, teh atau kopi. Daniel menolaknya dengan sopan. Kehadiran mereka hanya sebentar kilahnya. Kalian sudah jauh dan lelah. Biar saya panggilkan asisten buatkan minuman. Terima kasih. Tidak perlu repot-repot, Pak. Kami mau langsung saja. Ada sesuatu yang ingin kami sampaikan. Valerie melemparkan sedikit tatapan pada pria yang lebih muda, lalu dengan wajah sedih dan tertunduk. Tentang apa, Bu? Tanya pria itu dengan penasaran dan mengernyitkan dahinya. Baru pertama kali Valerie menyampaikan berita duka, membuatnya sedih bercampur gelisah. Kali ini ia terpaksa melakukannya. Sesungguhnya berat baginya. Putri, wanita yang biasanya bertugas menyampaikan berita duka, kini sedang mengambil cuti hamil. Tangan Valerie menyibakkan rambut hitamnya. Namun kali ini bukanlah pesona yang ditebarkan. Tinggi badannya bak model 169 cm dengan wajah cantiknya harusnya sudah mengantarkan gadis itu ke panggung pemilihan putri.
Wanita memiliki rupa dan otak. Ini bukan kontes cantik, tapi masalah serius. Ia sangat prihatin dan simpati melihat keadaan rumah dan pemiliknya. Celia masih muda, itu nyata di hadapannya. Cerminan keluarga berkelas dan terpelajar. Valerie sangat bingung cara menyampaikannya. Apa betul ini adalah putri Bapak? Tanyanya menyodorkan sebuah foto yang beberapa jam lalu mereka ambil dari sebuah kamar kos. Ya benar, ini Celia putri saya. Wajah lelaki berumur 50-an itu semakin takut. Ada apa, Bu? Desaknya. Iya, Celia anak saya satu-satunya. Menarik nafas dengan dalam dan tidak berani menatap mata pemilik rumah, Val pun melanjutkan. Hmm, ia baru saja ditemukan dalam keadaan tidak baik. Suasana diam sejenak. Tidak baik seperti apa maksudnya, Bu? Ayah dan putra saling menatap dalam kecemasan. Kami menemukan jasad dalam sebuah kebakaran beberapa hari lalu, dan kami baru dapat mengidentifikasinya setelah berhari-hari. Val menyodorkan benda gosong dalam plastik dan cincin emas ke ayah Celia. Mata lelaki itu berusaha meneliti jam gosong. Tampaknya ia mengenalnya, walau sudah menghitam. Ya ini, mirip jamnya Celia. Saya yang belikan. Cincin ini juga pemberian ibunya. Wajah ayah Celia berubah merah dengan ekspresi emosi tidak percaya. Tidak mungkin, Bu. Ini pasti keliru. Putri saya masih menelpon minggu lalu, tegasnya. Tapi matanya memandangi benda itu. Teriakan dan tangis memekik keras. Ayah Celia histeris dan panik. Mukanya berubah pucat. Orang-orang melintas sampai berhenti. Tetangganya sampai ada yang menghampiri, mencari tahu apa yang terjadi. Reaksinya sangat syok dan tidak mempercayai putri kesayangannya akan pergi dengan cara tragis. Tetangganya yang juga seumuran dengan ayah Celia menawarkan diri turut serta menemaninya. Ayah Celia menolak bantuan tetangganya. Ia dan ayah sendiri yang akan berangkat. Melihat goncangan jiwa kedua lelaki itu, Daniel pun memaksakan agar mereka tidak menyetir. Eric duduk di bangku setir dan membawa mobil kedua pria itu. Kini dua mobil beriringan bertolak ke Semarang, ruang jenazah. Mobil ayah Celia mengikuti di belakang dan beriringan dan kadang menyalip di sepanjang jalan yang agak ramai siang itu. Tengah hari, mereka pun tiba di depan sebuah gedung, menuruni tangga ke sebuah ruangan bawah tanah. Dengan bergegas cemas dan sedih, dua tamu itu menapaki tangga menurun. Setibanya di ruangan dingin itu, ayah dan kakek Celia menangis histeris dan lambat laun terisak-isak. Simon, petugas koroner senior, masih berada di dalam ruangan dan menyilahkan mereka. Ia sudah menyiapkan jasad gadis yang sedang diprosesnya. Mayat Jendu kini resmi menjadi Celia Daisy. Dan ayah gadis itu pun tidak mempersoalkan alasan otopsi tanpa persetujuan dirinya. Hati kedua tamu hancur. Dengan mata sembab, mereka pun meninggalkan kamar mayat. Sejam kemudian, suasana mereda dan dalam sedih ia menandatangani beberapa formulir terkait jasad gadisnya. Gadis dari lobi dengan sangat hati-hati memberikan tawaran pada kakek Celia. Sebuah brosur berisi alamat rumah duka dan pemakaman akhirnya dipilih kakek Celia. Ayah dan kakek Celia sulit memutuskan apa-apa dan semua orang di ruangan memakluminya. Ayah Celia meninggalkan gedung itu dalam hati berkeping. Mereka tidak yakin duda itu dapat menyetir pulang ke rumahnya dengan tenang. Pada awalnya, ayah Celia bersikeras menolak tawaran Val. Lalu ia pun sepakat diantarkan oleh supir kantor. Bab 8. Kasus itu masih hangat. Sekarang sudah memasuki akhir pekan. Belum juga dapat petunjuk siapa pembakar gedung. Dan bahkan hasil otopsi secara resmi belum mereka terima. Jendu adalah Celia dan Topan. Sudah diketahui identitasnya. Eric telah menghubungi keluarga korban Topang di Pematang Siantar. Dan Wesley dan Jaya mengambil alih pengurusan dan kumpulan perantau. Berhasil mengidentifikasi itu adalah Celia dan Topan saja sudah sebuah keajaiban bagi timnya.
tapi kasus kebakaran belum terpecahkan. Kau ada di rumah, Val? Tanyanya ke ujung Nokia pada telinga kanan. Ada, hanya sekedar baca-baca berkas kasus lama yang hampir mirip. Kita hanya berhasil menguak jasad Celia, sementara apa yang terjadi padanya, kita belum ada petunjuk. Bukankah kasus di luar 48 jam bisa menjadi kasus dingin? Tenang, memang butuh perlahan dan teliti. Tapi ini kan minggu. Istirahat dulu dong. Dia mengatakan itu, tapi sebenarnya dia tidak berhenti akan kasus itu. Lelaki itu sambil menendang kerikil di depannya. Daniel dan dua temannya baru saja pulang dari stadion. Berlari pagi menjadi pilihan terbaik. Daniel masih dalam kaos olahraga. Teman-temannya sudah memberi sinyal untuk pulang. Sepanjang bahu jalan kantor gubernuran menjadi favorit pejalan kaki. Aspal yang luas di minggu pagi. Kendaraan masih kosong. Gimana nanti sore ku jemput? Tapi kita ke lokasi gimana? Sebentar saja bisa. Oke, 1600 tajam. Tempat kos Valeria berdiri tegak di atas. Dengan jelas dapat menatap rumah sakit umum. Tepat di dataran tinggi kawasan William Booth. Salah satu dari rumah-rumah berukuran besar peninggalan kolonial dijadikan tempat kos. Pemiliknya sendiri juga tinggal di sana. Ia hanya menambah beberapa kamar untuk bisnis kosan. Kamar sewaan khusus untuk para karyawan. Hanya beberapa kilometer dari sibuknya pelabuhan Tanjung Mas Marang, sebuah lapangan dijejali masyarakat. Lapangan berumput yang menjadi tujuan melepas rehat warga kota, Simpang 5. Lapangan hijau dikelilingi oleh mal dan pertokoan. Masih tersisa bangunan tua kolonial dan bekas kanal. Berbagai ras juga tinggal dengan membawa sejarah panjang yang bermuara. Semarang menjadi pusat perdagangan Belanda. Kendaraan pun terparkir rapi. Gadis itu memulai percakapan sambil mencari titik bagus. Keduanya seolah ingin melupakan pekerjaan yang masih menunggu. Keduanya mencari udara segar. Deburan ombak berkejaran seolah mengajak alam bersuka cita. Di udara burung camar terbang berkicau, bergerombol mendekati bebatuan seolah mengajak kawannya sedang bertengger di bebatuan menikmati suasana sore yang sudah dingin. Puluhan jam dipanggang terik, berbaur asap kendaraan, pabrik, dikepung gedung-gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan, makin hari makin padat. Tanah tampak sudah jarang ditemukan. Semua darat sudah ditutupi aspal dan paving, menambah panas suhu udara ketika terik. Namun tidak becek saat hujan. Semula jalanan dikawal pepohonan, namun ditebang untuk memperluas areal parkir. Tidak hanya kantor-kantor atau fasilitas umum memasang penyejuk ruang sudah hal biasa. Pengeluaran baru dalam dunia modern, AC menjadi solusi untuk mengantar tidur. Malam makin sulit dilewati melawan kelembapan. Dari kejauhan, tertangkap mata timbunan kontainer berlabel Hanjin dan Maersk. Peti kemas itu tersusun rapi dan rata-rata masih terlihat baru. Di bibir pantai tampak lengan kren sibuk mengangkat dari kapal. Selain cerdas, Daniel selalu menyelesaikan apa yang dimulainya. Selalu menggunakan metode dan fokus pada pekerjaan. Banyak rekan dan anak buahnya mengakuinya. Valerie sendiri seorang perempuan tidak bisa bekerja sefokus itu. Kesannya Daniel itu lebih lambat dibandingkan dengan Valerie, tapi masalah kepresisian, simpulan tidak ada yang menandinginya. Pemuda itu tidak banyak bicara dan selalu berhati-hati mengeluarkan pernyataan atau komentar ketika ditanya jurnalis ataupun sedang dalam wawancara langsung dengan reporter televisi. Kafe bernuansa laut itu memang jadi pilihan anak muda melewatkan sore hari. Cahaya langit sore menambah keindahan. Tampak anak-anak pelabuhan melompat ke laut di antara burung camar yang mencoba bertengger. Valerie menolak kopi hitam. Untuk sore, ia lebih memilih teh poci. Bertolak belakang dengan Daniel, seorang penggila kopi hitam. Risoles, lumpia, kriuknya leker memang menyusul agak lama.
Tapi tidak masalah bagi keduanya. Satu sama lain sepertinya ingin masuk ke masa lalu, mengorek dan mengorek semakin dalam semakin penasaran. Suara serak gadis itu membuka pembicaraan dan menatap ke arah laut. Angin sudah mulai meniup dan menggoda-goda rambutnya. Daniel diam-diam mencuri tatap ke arah Val. Seperti umumnya para gadis, ia berusaha untuk tidak tahu. Padahal sebenarnya ia tahu. Laut ini kelihatannya agak tenang, tapi ngeri, dalamnya misteri. Ayahku pernah bercerita tentang kapal ditumpanginya hampir tenggelam. Kapalnya cukup besar, kapal Oswald Siahaan dari Sibolga menuju Ambon, tutur Valeri. Daniel melangkah menjauhi kafe dan Val akhirnya menyusulnya dari belakang. Tangan Daniel melemparkan kerikil kecil yang dipungutnya dari tanah dan melemparkannya ke arah laut. Oh ya, aku sendiri belum pernah merasakan naik kapal besar, apalagi ke wilayah timur. Memang sih, laut susah diprediksi. Terlihat tenang, tapi hitungan menit bisa kacau. Seperti kata pepatah, diam-diam tetapi menghanyutkan. Penjelajah Columbus saja salah mengartikan. Dia kira lautnya tenang hingga memberi namanya Pasifik, timpal pemuda itu. Val memberi anggukan dan senyuman kilat. Dia mengambil telepon seluler dari tangannya dan meraih foto dan merekam pada kamera. Burung jalak terbang rendah. Nokia berkamera yang belum banyak dimiliki orang. Benda itulah hadiah dari kakeknya. Kau punya hobi dokumentasi? Enggak juga. Hanya kalau saja ada kesempatan. Aku butuh sesuatu yang berbeda, meringankan otak. Pikiranku juga sering buyar, banyak pekerjaan. Apalagi masih banyak yang pending. Puluhan kasus dingin, puluhan kasus dingin, belum terpecahkan. Hal tidak banyak mendengar hal-hal pribadi pria di sampingnya. Hingga saat itu, tidak satu pun rekannya pernah membahas hal personal saat bekerja. Adalah pegawai yang bertugas pada meja pelayanan di meja depan. Wanita sipil itu pernah bilang bahwa Daniel sangat sensitif dengan topik pribadi, apalagi wanita. Kecelakaan membawa kekasihnya ke ruang kematian. Pria mabuk telah menabraknya. Kejadiannya sudah 3 tahun lalu, tapi Daniel belum bisa keluar dari bayangan gadisnya. Aku hampir tidak punya waktu untuk mengembangkan hobi. Dia mengucapkan itu melemparkan pandangan ke arah laut. Gadis di sampingnya tetap berjalan dan menatap ke bawah. Sorry, ini memang tidak profesional. Tapi aku tidak punya teman waktu rileks. Susah dipercaya untuk cowok sekeren kau. Tidak pernah jalan sama cewek, alah, bisa aja. Gombal, godanya. Val mencoba menyeret pembicaraan ke arah pekerjaan. Lelaki itu berusaha mengalihkannya. Wanita menarik itu pun memahaminya. Keduanya benar menikmati sore itu. Percakapan keduanya terhenti. Sesaat, seorang pelayan kafe memberitahu bahwa lumpia dan pesanan lainnya telah siap di meja. Sekian dulu ceritanya. Saya akhiri di bab 8. Sampai ketemu lagi di bagian berikutnya, di video berikutnya pada bab 9. Terima kasih atas waktunya. Salam literasi dan horas.